Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Video kali ini bakal nyambung dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang HTTP client, yaitu cara mendapatkan data dari eksternal melalui API. Aku juga udah nyebutin ya kayak HTTP API itu cara kerjanya kayak CURL kalau kalian pernah menggunakan CURL. Nah, di video kali ini yang aku bilang tadi bakal ngelanjutin yaitu karena sebelumnya kita menggunakan HTTP klien untuk mendapatkan data provinsi menggunakan Raja Ongkir ya, API Raja Ongkir. Jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin dengan membuat fitur membuat fitur menampilkan ongkir atau ongkos kirim dari suatu kota ke kota lainnya tergantung beratnya dan memilih ekspedisi atau kurir apa. Jadi kita bakal bikin tampilan website sehingga klien atau pengunjung website bisa ngelihat ongkir mereka berapa. Kayak begitu intinya. Oke, kayak biasa sebelum kita mulai tutorial atau sebelum kita memulai tips dan trik, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kalau video tips dan trik Laravel ini udah berupa playlist, yang mana artinya bukan cuma satu video ini doang yang ngebahas tentang tips dan trik Laravel. Jadi kalau udah namanya playlist berarti udah ada beberapa video yang ngebahas tentang tips dan trik Laravel, makanya aku gabung menjadi sebuah playlist. Nah, kalau kalian mau ngeliat nih playlistnya ada di mana, kalian buka aja YouTube, kalian cari channel Cara Fajar, dan kalian cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Udah ada beberapa video yang bisa kalian tonton satu persatu kalau kalian tertarik. Kalau nggak tertarik ya udah nggak usah tonton. Tapi kalau kalian yang mau nambah-nambah ilmu mungkin aja ada tips dan trik yang tentang Laravel yang belum kalian ketahui, kalian bisa nambah ilmu lagi setelah nonton playlist ini. Oke, video sebelumnya ini dia nomor 38 yang ngebahas tentang Laravel HTTP Client Get Data with API. Kalau kalian belum nonton, silakan nonton video ini dulu. Setelah itu baru boleh ngelanjutin video yang sekarang lagi kalian tonton. Supaya kalian ngerti gimana setup Raja Ongkir, gimana setup HTTP client. Karena di video kali ini aku bakal langsung ngebikin contoh membuat halaman cek ongkir ya. Aku nggak ngebahas lagi gimana apa itu Raja Ongkir, apa itu HTTP client, dan lain-lain. Jadi ini bisa dibilang kayak prakteknya langsung tanpa harus ngebahas teori tentang hal yang bersangkutan. Oke, kayak begitu. Terus aku juga mau ngasih tahu kalian, kalau kalian suka sama hal-hal berbau Laravel, aku punya playlist Laravel lainnya. Kalian cari aja di channel Cara Fajar, pilih bagian tab playlist, kalian bakal nemuin playlist Laravel ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian tertarik nih, silakan nonton ke 4 playlist ini. Kayak begitu aja. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, silakan kalian install project Laravel kalian. Setelah install, kita nggak perlu nggak perlu ngatur config env kita karena kita nggak bakal menggunakan database di sini. Kita bakal menggunakan data dari Raja Ongkir aja, jadi kita nggak bakal menggunakan data dari database, jadi nggak perlu disetting di file env kita. Oke, terus yang pertama kita bakal bikin tampilan dulu untuk ngecek ngecek ongkir. Aduh, jadi susah aku ngomongnya. Jadi aku mau bikin tampilan yang sederhana aja. Klien atau pengunjung website pertama milih kota asal, terus kota tujuan, berat paket yang bakal dikirim, terus pilih kurirnya apa, dan ngecek ongkirnya. Kayak begitu aja fitur yang bakal kita bikin. Terus juga aku nggak mau bikin tampilan yang keren-keren sampai wow gitu, nggak mau. Aku bakal bikin tampilan yang sederhana aja. Kalian kalau mau bikin tampilan yang keren, silakan bikin
sekeren-kerennya menurut kalian, tapi aku bakal bikin sederhana aja menggunakan Bootstrap biar cepet ya. Oke, yang pertama silakan buka terminal dan jalanin PHP Artisan Serve biar project Laravel kita jalan. Di sini ketik localhost atau 127.0.0.1 portnya 8000. Enter. Nah, udah keinstall ya punya aku Laravelnya. Terus kita bakal bikin sebuah halaman atau bikin root dulu. Aku bakal bikin root namanya check ongkir kayak begitu. Terus aku bakal bikin function. Kita bikin controller lah ya biar lengkap sama view blade-nya. Sorry, kalau kita bikin controller berarti kita nggak perlu bikin kayak gini. Aku bakal bikin koma, kalau nggak salah gini ya. Aku agak-agak lupa. Kita bakal bikin ongkir controller .2.2 class. Kita panggil functionnya namanya index kayak begitu aja. Oke, karena kita perlu bikin ini controllernya, jadi kita buka terminal baru, new terminal, jalanin PHP Artisan make controller, paste aja ongkir controller, enter, udah selesai. Sekarang karena udah selesai, kita bisa klik kanan import class. Buat kalian yang belum install extension sehingga bisa klik kanan import class, kalian bisa ketik manual ini. Oke, udah selesai sampai sini. Sekarang saatnya kita buka file ongkir controller. Di ongkir controller kita bikin function yang namanya index. Di index ini aku bakal bikin ini aja, return test. Buat ngeliat bener nggak sampai sini. Oke, kita jalanin cek ongkir. Oke, udah muncul tes berarti udah benar. Sekarang saatnya kita ganti return cek ongkir. Sorry, bukan return tapi harus ditambahin return view. Kita buka file blade kita. Cek ongkir kayak begitu aja. Nah, selanjutnya buka Explorer, kita ke folder resource, terus ke bagian views, klik kanan new file, kita bikin file blade, cek ongkir.blade.php. Nah, di sini kayak biasa HTML5, terus aku bakal pakai Bootstrap supaya cepat. Bootstrap aku bakal menggunakan yang versi CDN. Tungguin, ini dia include CDN. Aku nggak mau macam-macam pakai JavaScript yang bikin interaktif, jadi aku bikin yang, jadi aku menggunakan yang CSS aja. Jadi copy paste yang bagian atas ini aja. Oke, klik, pindahin di bawah title, paste, dan selesai. Bootstrap udah berhasil kita includein. Oke, aku mau yang sederhana aja tampilannya, jadi aku bakal menggunakan kelas yang namanya container. Nah, di container ini aku bakal bikin sebuah title H2 aja, halaman cek ongkir kayak begitu. Save, kita lihat dulu hasilnya gimana. Nah, udah kayak begini ya. Ini biarin aja lah. Ini udah halaman cek ongkir. Kalau kita mau ketengahin, kita kasih H2 kelas text center kalau nggak salah di Bootstrap. Oke, udah ke tengah. Lanjut, kita bakal bikin sebuah form di sini karena kita mau ngecek ongkir, dan di form ini kita mau proses apa aja yang parameternya, misalnya asal kotanya apa, tujuan kotanya apa, beratnya berapa, kurirnya apa, kayak begitu. Jadi kita bakal bikin actionnya kemana dan metodenya apa. Aku mau actionnya tetap di halaman ini karena aku mau nanti ada bikin halaman, udah milih semua, pilih hitung ongkir, langsung muncul di bawahnya. Jadi kan berarti tetap di halaman ini penghitungannya, hasil perhitungannya. Jadi biarin aja actionnya kosong. Tinggal kita ganti metode sama dengan post. Kayak begitu. Oke, di dalam form ini kayak biasa kita harus tambahin add CSRF biar nggak error cross apa gitu, aku lupa istilahnya. Terus di sini aku bakal tambahin sebuah div kelas mt3 supaya ada jarak ke bawah. Di sini aku bakal bikin label for sebentar karena kita harus milih, jadi kita lihat dulu dokumentasi Raja Ongkir. Kita lihat starter di bagian cost. Nah, ini dia.
untuk ngelihat ongkir atau menggunakan API cost, yang perlu dikirim parameternya adalah yang wajib aja ya semua ini, yaitu key, origin, destination, weight, dan courier, semua metodenya post. Oke, berarti kita butuh 4 ini kolomnya. Oke, yang pertama kita bikin namanya origin. Terus di sini ini terserah ya apa yang kalian mau bikin. Jadi aku mau bikin ini asal kota. Previewnya asal kota, tulisannya. Terus di sini input tipe teks. Name-nya sama dengan origin. ID-nya juga origin karena dari label for sama dengan origin, jadi aku mau origin juga. Terus kelas sama dengan form control. Nah, kayak begitu. Copy paste aja biar cepat. Oh, sorry. Kalau asal kota gini, aku nggak mau input tipe teks ya. Aku mau kan user bisa milih. Jadi nanti bakal pakai select option. Oke, aku ulang. Input ini aku ganti. Jadi select. Name sama dengan origin, ID sama dengan origin. Nah, tinggal kelas sama dengan, kalau nggak salah, form control ya. Nanti kalau salah kita lihat aja dokumentasi Bootstrap. Option, value-nya kosongin aja. Pilih kota, kayak begitu. Kota asal. Save, dan kita lihat hasilnya kayak begini. Nah, oke. Ini kegedean, jadi aku bakal kecilin formnya jadi with kelas W80 bisa nggak ya? Nggak ngaruh, coba W50, aku lupa juga sih Bootstrap ini. W50 bisa, oke. Kalau begitu jangan begini, jangan di W50, tapi kita kasih div dulu biar dibungkus dengan div. Sebelum form buka dan form tutup kita kasih div, baru deh di kelas div, di div ini kita kasih kelas sama dengan W50. Save, refresh. Ini sebentar ya, agak aneh. Kita lihat inspect element div class 50. Sorry, mana dia? Div class 50, dia di sini. Aku mau dia di tengah. Apa ya kalau Bootstrap center itu? Aku agak lupa teman-teman, sorry ya, aku cari dulu sebentar. Mana sih pencarian? Ini dia. Center div. Ini teks ini bukan. Mana ya? Position. Bukan position juga. Display bukan seharusnya. Oke, daripada berlama-lama kita biarin aja ya. Aku bilang tadi desainnya nggak usah bagus-bagus banget. Yang penting fungsinya. Jadi di sini aku biarin aja, nggak usah kayak gini aja deh. W50 udah cukup kayak begini. Oke. Nah, ini nanti bisa di scroll, bisa dipilih kotanya apa. Lanjut, kita copy paste yang asal kota ini, paste ke sini, ubah jadi kota tujuan. Lihat di dokumentasi Raja Ongkir, tujuan itu destination, berarti di sini aku ganti destination. Ini destination, pilih kota tujuan. Save, lihat lagi hasilnya, refresh. Oke, udah ada tujuan dan asal kota. Selanjutnya kita bakal butuh weight. Untuk weight ini kita mau bikin angka, ini ya, integer. Jadi supaya user nggak masukin asal-asalan, aku pakai, bisa deh. Nggak usah pedulin itu. Aku bakal pakai div class. Copy paste aja biar cepat. Copy paste biar cepat. Nah, di sini aku bakal berat paket ini weight, copy paste biar cepet, destination ganti semua. Ini nggak usah pakai select class tapi input tipe number, terus name-nya weight, terus ID-nya weight juga, terus kelas form control. Oke, save, lihat lagi.
refresh. Nah, ini jadi nggak bisa masukin pakai huruf, harus angka. Terus kita tambahin lagi kurir. Nah, untuk kurir ini pilihannya cuman JNE, POS, dan Tiki. Ini udah aku jelasin kenapa cuman ada 3, karena kita pakai user yang starter, yang gratisan. Kalian kalau mau pakai yang kurirnya bisa lebih dari 3, atau selain ini, kalian mesti menggunakan akun lainnya, Pro, atau apa ya, basic apa ya, aku lupa. Pokoknya intinya bukan yang starter. Oke, lanjut lagi. Kita copy yang select ini, paste, ganti destination ini jadi kurir. Kalian harus ikutin ini ya, parameter ini ya, karena ini yang digunakan. Oke, ini ganti kurir, destination kurir, ID-nya juga kurir. Terus ini kita ganti jadi apa ya, pilih kurir. Terus ini kita ganti juga jadi jangan pilih kurir ya. Kalau ini apa sih? JNE, POS sama Tiki apa sih namanya? Aduh, kok aku jadi lupa ya. Udahlah, nggak apa-apa lah ya, kurir aja gitulah ya. Terus di sini pilih kurir. Oke, save. Lihat lagi, refresh. Sekarang kurir bisa dipilih nantinya. Oh iya, kita langsung aja karena kita tahu pilihan cuma ada 3, yaitu JNE, POS, dan Tiki. Jadi kita bikin di sini option value sama dengan JNE, tulisannya JNE, terus duplicate, terus apa lagi sih, POS kecil, kita ini displaynya POS gede, ini juga kita ganti Tiki, ini value-nya Tiki kecil, ini value-nya Tiki gede. Oke, save dan refresh. Nah, udah selesai, bisa dipilih sekarang. Oke, terus jangan lupa kita bikin lagi div kelas sama dengan MT3. Nah, di sini kita bakal submit input tipe submit, name sama dengan cek ongkir, gini aja lah ya. Terus kelas sama dengan BTN primary warna biru. Terus udah kayaknya, coba save dan refresh. Nah, aku mau lebarnya full, jadi kasih W100, save dan refresh. Nah, udah. Oke, jadi kayak begini teman-teman. Aku mau tampilannya sesederhana ini. Jadi klien atau user milih kota asal, kota tujuan, berat paket yang mau dikirim, dan kurirnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Sesuai dokumentasi 1, 2, 3, 4. Terus submit. Nah, setelah submit aku mau nanti muncul tampilan ongkirnya di sini. Oke, silakan kalian ikutin aku dulu sampai jadi kayak gini. Kecuali untuk tampilan bebas, kalian mau tampilannya kayak mana, mau sebagus apa, terserah. Aku nggak mentingin tampilan, aku mau mentingin fungsi. Karena di sini kita harus milih kota, jadi kita bakal butuh data dari Raja Ongkir. Kita bakal mengakses data tersebut menggunakan HTTP client, menggunakan API Raja Ongkir ini. Kalau dilihat, ini dia. Kita nggak menggunakan province ya, aku mau langsung aja city, yaitu langsung milih kota. Oke, kalau dilihat-lihat ini dia endpoint-nya, terus parameter yang wajib adalah key atau API key. Untuk menggunakan ini, untuk mendapatkan API key, kalian harus register dulu di Raja Ongkir ini, terus pergi ke bagian ini aja ya. Aku klik kanan, panel, new tab. Aku ke bagian ini dia, API key. Nah, ini dia API key yang aku punya. Oke, itu aja yang perlu dikasih ya, dikirim sebagai parameter untuk mengakses data atau API untuk mendapatkan city. Oke, langsung aja. Kalian kalau mau baca-baca lagi bisa ke laravel.com, docs versi Laravel kalian, dan pilih yang HTTP client. Ada di bagian digging deeper, terus HTTP client. Ini cara installnya udah aku bahas di video sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya. Terus juga kalau kalian belum nonton video sebelumnya, aku juga udah ada pembahasan tentang
Raja Ongkir, kalian tonton dulu biar ngerti gimana caranya mendapatkan API key yang kita butuhkan untuk mendapatkan data atau untuk mengakses API City ini. Oke, langsung aja. Kita kan mau mendapatkan kota. Berarti di web ini dia cek ongkir, manggil indeks. Berarti di ongkir controller kita bakal butuh mengakses API. Nah, caranya gimana? Kita lihat di HTTP client, langsung aja kita karena bakal mengirim parameter, jadi kita pakai yang mana ya? With headers, ini dia. Oke, ketik aja ini $response with headers. Oke, jangan kayak gini, aku mau gampangin aja, jadi aku bakal copy paste ini, copy ke sini, paste, $response sama dengan HTTP ini di HTTP, klik kanan import class. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik manual ini. Oke, ini kita bakal ganti, jadi endpointnya adalah ini dia. Copy aja endpoint dari city ini ke dalam get ini, paste. Nah, ini belum bisa kita akses karena membutuhkan API key. Jadi untuk mengirimkan API key kita butuh enter di get. Sebelum get kita kasih with parameters, mana tadi? With parameters. Ini dia, with URL parameters. Nah, copy ini di sini dalam bentuk function, terus kita kasih array. Di dalam array kita kasih key, terus API key kita, ini dia, copy, paste. Kalau kalian udah register, kalian bakal ngedapetin API key juga yang pastinya beda sama punya aku ini ya. Oke, get ini balikin ke sini, kasih panah. Ini terserah kalian ya formatnya kayak mana. Aku mau tuh penulisannya formatnya kayak gini, get di bawah supaya agak rapi aja. Oke, udah kayak begitu. Sekarang kita cek dulu daedum $response, save dan refresh. Tungguin, kayaknya error deh kalau lama. Oh, nggak error. Oke, udah bisa kita kasih dalam bentuk JSON. Panah JSON. Function JSON ya, save dan refresh. Karena ini udah berhasil, berarti kita tampung aja, yaitu sebentar dicek. Aku mau sebentar, invalid key API tidak ditemukan di database Raja Ongkir. Oh, ternyata ini belum berhasil ya teman-teman. Kalau kita lihat code-nya 400 dan description-nya invalid key, berarti key yang aku kasih ini salah. Nah, gimana solusinya? Solusinya sebenarnya ini benar, ini yang salah nih. Bukan URL parameters ya, aku salah, tapi headers, with headers. Headers. Nah, ini dia. Jadi aku bakal replace with URL parameter ini dengan with headers. Udah selesai. Seharusnya kayak begini udah nggak error nih. Kita coba save dan refresh. Tungguin. Nah, lihat array 3, kita lihat statusnya 200. Oke, berarti berhasil dan datanya udah dapat. Oke, ini dia data kota ada sebanyak 501 buah. 501 kota maksudnya. Nah, aku mau cuman mendapatkan result saja. Aku mau dapetin result saja, ya udah. Jadi di sini aku bakal bikin $CTS sama dengan $response array, nggak bisa kayak begini, dalam bentuk array ya. Lihat ini array, jadi kita panggil dulu array Raja Ongkir. Di sini petik Raja Ongkir, terus kita kasih lagi sebentar supaya nggak salah, aku close dulu status. Oke, ini array lagi, berarti kita kasih array lagi, baru kita minta results-nya aja, array results, dan selesai. Udah kayak begitu aja, save. Nah, seharusnya ini udah berhasil. Jadi karena kita udah mendapatkan hal yang kita mau, yaitu cities, kita bakal kasih ke sini. Oke, ke file blade kita kirimin dalam koma dulu, dalam bentuk array kita kasih namanya CTS, dikasih value dari variabel $CTS. Udah selesai, save. Terus kita bakal ke file blade,
kita tambahin di sini setelah option ini pilih kota asal, kita tambahin add for each. Aduh, aku belum install extension Laravel Blade, jadi aku harus ketik manual, nggak bisa autocomplete ya. Jadi add for each. Ada ding, sorry aku udah install rupanya. Add for each. Nah ini dia. Ini add-nya jadi double, jadi aku hapus. Di sini add for each, di sini ganti collection jadi CTS, dan di sini ganti jadi city. Cities as city, terus kita bakal kasih di sini option value-nya kumis-kumis. Di dalam value kita kasih $city. Nah, kita lihat lagi nih di array results ini hasilnya kita mau menyimpan city ID untuk value dari select optionnya. Berarti ini dalam bentuk array, jadi kita kasih di sini $city array city ID. Terus di sini untuk tampilnya kita ketikin juga di sini kumis-kumis $city array yang mau kita tampilkan adalah ini city name. Oke, selesai, paste, save. Nah, kita copy paste dulu ke bawah. Copy, nah kita taruh di bawah yang destination, enter, paste. Udah selesai kayak begitu. Coba save dan kita lihat dulu di sini udah nggak daidam, berarti seharusnya udah tampil. Refresh. Tungguin. Nah, kita lihat asal kota udah dapet nih datanya. Terus kota tujuan juga udah dapat. Oke, udah mantap kayak begini. Sekarang tinggal kasih berat paketnya berapa dan kurirnya apa. Oke, sekarang kalau aku submit masih bisa disubmit. Oke, karena itu tadi aku belum pilih asal kota dan berat paket belum aku pilih, submit udah bisa. Jadi aku bakal bikin require dulu ya. Yang sederhana aja. Jadi di sini select name, kasih required. Oke, copy, dan di sini juga select name require. Yang ini juga berat paket di inputnya require. Di sini juga yang kurir di selectnya require, save, refresh. Sehingga kalau aku belum pilih submit, nah disuruh milih dulu wajib. Oke, ini paling sederhana. Kalau kalian mau bikin interaktif pakai JavaScript boleh. Oke, lanjut ya. Kita lihat. Di sini pilih asal-asalan aja dulu. Berat paket 1, kurirnya JNE, submit. Post method is not support for root check ongkir. Oke, di sini aku belum bikin rootnya, berarti aku harus nambahin root post karena di form kita post ya ini. Nah, terus kita mau bikin, karena kita nggak pindah halaman, kita cuman ganti aja metodenya post, jadi kayak gini bisa. Cek ongkir, koma, kita panggil ongkir controller kelas. Nah, di sini kita bakal bikin cek ongkir. Oke, kita bikin controller namanya cek ongkir, save. Kita bikin dulu metodenya di sini, function cek ongkir. Di sini kita bikin request $request. Nah, kita coba di sini daydam $request all. Kita ini mau ngecek apakah udah kekirim apa belum. Refresh, ulangin lagi. Ini agak lama ya karena kita ngambil data eksternal dari bukan dari server kita tapi dari punya orang, makanya agak lama. Oke, semuanya udah kekirim, berarti udah oke di sini. Oke, jadi silakan ikutin apa yang aku lakukan sampai kalian bisa milih asal kota, bisa milih kota destinasi atau kota tujuan, dan ketika disubmit muncul tulisan kayak begini. Ini aku back dulu. Nah, di sini kan kita udah ngomongin tadi ya, ketika halaman cek ongkir disubmit muncul tulisan di sini, yang mana artinya kita nggak pindah halaman. Jadi karena kita formnya adalah post dan kita udah bikin root baru untuk menangani post cek ongkir adalah penggunaan metode cek ongkir, jadi kita di sini bakal return view ini juga, cek ongkir cities. Nah, kenapa kita perlu cities? Karena nanti setelah kita submit kan tetap di halaman ini dan membutuhkan data city ini juga. Jadi
itulah kenapa kita harus ngirimin $cities juga. Jadi kita harus copy ini lagi dan paste. Oke, kayak begitu. Nah, selanjutnya kita cek dulu ya, nggak usah hitung-hitung dulu, cek seharusnya nggak error nih. Save dan refresh. Nah, di sini aku pilih asal kota, asal aja, asal-asalan, dan submit. Kita lihat. Oke, nggak error tapi nggak menghasilkan apa-apa. Aku kan mau ketika disubmit muncul sesuatu di sini hasilnya. Dengan begitu, kita harus tambahin di blade kita. Di bawah form ini, kita bikin aja div class sama dengan mt5 biar ada jarak ke atasnya sebanyak 5. Terus kita bakal bikin if add if. Nah, ini dia if kayak begini aja, pilih yang ini add if. Kita mau menghasilkan data ya. Ini muncul apa namanya, tulisan-tulisan keterangan ini, keterangan ongkir, perhitungan ongkir muncul jika perhitungan dilakukan atau submit ini dipencet. Nah, kalau submit dipencet kan kita melakukan perhitungan di sini. Nah, perhitungannya ini apa yang kita kirim atau enggak, supaya lebih mudahnya kita kan udah bikin nih. Di sini input tipe submit, name-nya cek ongkir. Ya udah, kita bisa kayak begini, add if iset $request, bisa nggak ya? Coba aja ya. Namanya cek ongkir. Ini kita ketik aja form di submit. Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa kita harus mikirin cara lainnya. Oke, refresh. Back aja. Aduh, ini agak lama nih ya. Refresh. Pilih asal-asalan. Submit. Nah, nggak muncul apa-apa. Ternyata ini kita nggak kekirim cek ongkirnya. Jadi kita bakal cari cara lain. Cara lainnya gimana? Ini aku hapus aja. Nggak usah hapus. Ini yang kita hapus. Jangan di save dulu. Kita lihat ke controller. Nah, di sini kita melakukan perhitungan aja dulu ya. Untuk perhitungannya kita menggunakan ini dia. Yang dokumentasi cost. Nah, cost ini udah aku bahas ya tadi, yang ya ini wajib dikasih. Nah, kita bikin dulu sama kayak ini. Copy aja biar cepet. Paste. Ini respons aku ganti jadi respons 2 atau enggak respons cost kayak gini. Ini HTTP web headers udah benar, key-nya udah benar. Get ini kita ganti jadi post karena kita harus ngikutin apa yang di dokumentasi lakukan. Mana dia? URL. Nah, ini dia metodenya post dan ini dia endpoint-nya. Copy, ganti ini. Paste. Nah, udah selesai? Belum. Kita harus ngirimin parameternya ini, origin, destination, dan lain-lain. Cara ngirimnya gimana? Cara ngirimnya kita lihat di sini. Ini dia. Kita kasih koma, terus array. Oke, jadi setelah ini, setelah endpoint, kita kasih koma, kita kasih array, enter. Nah, ini kita kirim apa yang perlu kita kirim sesuai dokumentasinya, yaitu origin, destination, weight, dan courier. Aku copy aja dan aku paste. Di sini aku kasih $request. Ingat yang tadi udah kita coba, request origin, koma, terus destination. Aku copy, aku duplicate aja biar cepet. Nah, ini ganti jadi biar cepat kayak gini, destination, duplicate lagi, weight dan courier, terus courier. Oke, selesai kayak begitu aja teman-teman. Ini udah aku liatin tadi ya, dapat dari mana, yaitu dapat dari form yang udah kita kasih, itu name-nya tuh, name courier, name weight, dan lain-lain. Save. Dan udah selesai sini, seharusnya kita daydum ya, daydum $response cost JSON. Kita lihat hasilnya. Save. Kita ulangin, back. Aduh, agak lama. Oke. Kita daydum udah, pilih Aceh Selatan atau manapun terserah, submit. Kita lihat berhasil nggak? Harusnya berhasil sih. Nah, lihat array 5 ini dia query status. Kita yang perlu kita lihat adalah results.
Nah, hasilnya adalah kode yang kita pilih JNE, namanya jalur Nugraha Eka Kurir, terus hostnya atau ongkirnya ada 2 lagi, array yang isinya ada array 3. Yang pertama, servisnya ada 2 nih. Oke, description-nya ongkos kirim ekonomis, harga untuk servis yang JNE yang oke adalah ini dia, harganya 18.000, estimasi nyampe paketnya yaitu 3-4 hari, notnya kosong. Terus ada pilihan lain untuk JNE namanya regular, layanan regular. Cost-nya ini kalian bisa lihat sendiri, harganya 20.000 dan estimasi nyampe-nya 2-3 hari. Nah, data ini yang bisa kita sampein di halaman Blade kita. Jadi, user bisa ngeliat, oh, JNE ini untuk paketnya ada 2 nih. Oke, dan regular. Oke, kita coba aja dulu. Di sini udah oke, kayak tadi ya, kita bakal kasih di sini, yaitu dolar ongkir gitu aja ya. Sama dengan dolar response. Nah, ini kita harus baik-baik nulisnya supaya nggak salah. Raja ongkir, terus sama sih sebenarnya results. Udah kayak begitu aja teman-teman. Terus kita harus kirim juga supaya Blade kita tahu apa itu ongkir. Dolar ongkir. Udah selesai, save. Nah, di sini karena kita ngirim ongkir, seharusnya kita bisa ganti nih if-nya di sini jadi if dolar ongkir. Nah, jika dolar ongkir ada, form disubmit. Oke, save. Nah, logikanya adalah jika aku submit form, maka tulisannya ada form disubmit. Sebentar. Undefined variable dolar ongkir. Oke, kenapa ini? Kita udah ngasih ini, kita lihat dulu. Kita udah ngirim. Oke. Kenapa nggak bisa? Karena ini kita dolar ongkirnya expected ada di sini. Di sini seharusnya ada ongkir juga di function index. Karena ya halaman pertama ongkir. Di sini kita, mana ya? Di Blade kita udah ada ongkir nih. Nah, ini dia bingung nih, nggak dapat ongkir. Di function index nggak ada ongkir. Nah, gimana caranya? Caranya sebenarnya kalau mau diakalin gampang aja. Setelah cities ini koma, karena ini adalah halaman awal, jadi kita bikin aja ongkir itu kosong, array kosong. Save. Nah, di sini kita ganti nih jadinya karena kita butuh udah ngasih value ongkir, jadi kita di sini bikin jika dolar ongkir tidak sama dengan string kosong. Oke, save dan refresh. Nah, oke, nggak error. Sekarang aku bakal submit formnya. Seharusnya bakal muncul tulisan di sini, form disubmit. Duh, agak lama. Oh, sorry, ini masih ada daydam di sini. Nah, ini aku hapus dulu daydamnya. Save, ulangin, refresh. Seharusnya ada muncul tulisan di bawah, form disubmit. Nah, ini dia. Oke, berarti ini udah berhasil dengan baik dan benar. Silakan kalian lagi-lagi ikutin apa yang aku ketikin sampai kalian muncul form disubmit setelah tombol submit ini dipencet. Di sini ada sedikit kesalahan, yaitu ongkir memanggil dolar response. Padahal kita udah bikin ongkir itu variabelnya response cost. Jadi langsung aja di replace ya, response ini jadi response cost. Udah selesai. Kita mau ngelihat hasilnya gimana. Kita daydam dolar ongkir. Save. Dan di sini kita pilih kota asal, asal-asalan aja. Dan pilih JNE, submit. Kita lihat format JSON yang kita dapatkan adalah kayak gini. Yang pertama ada array, terus array lagi. JNE cost-nya 0. Kenapa cost-nya 0? Karena mungkin untuk JNE nggak ada pengiriman dari kota Aceh ke kota Alor. Jadi dengan begitu kita coba ganti. Yang pasti udah ada, kalau nggak salah seharusnya Jakarta. Kita coba JK, mana JK? JIJ, mana Jakarta? Aduh, ini dia. Kita coba Jakarta Barat, kita kirim ke mana ini? Lampung Barat mungkin ya. Submit. Kita tungguin untuk JNE ada nggak? Kita lihat tipenya array, terus array lagi.
costnya ada array, ternyata di array, dalam array ada array, terus costnya ada array lagi, ternyata di dalam array ada array lagi, ada value etd not. Sama ini seharusnya kayak begini juga. Nah, ini kan kita kalau mau nampilin di file blade, kita harus tahu format JSON-nya supaya nggak error. Jadi, dengan begitu, aku perlu buka-bukain ini semua dulu sebagai panduan aku ya. Terus setelah itu aku bakal select all, copy, Ctrl N, paste. Nah, ini dia panduan aku untuk nampilin di file blade. Kalian untuk ngerjain ini harus paham ya format JSON itu kayak gimana. Oke, kalau nggak paham, nonton dulu tentang JSON di mana aja terserah. Kalau udah paham baru boleh lanjut ke sini. Atau nggak kalau nggak paham boleh deh nonton pelan-pelan di sini. Aku bahas pelan-pelan, semoga kalian ngerti. Oke, kita lanjut ke ongkir controller karena udah nggak perlu lagi. Kita daemnya kita hapus. Save, terus di blade ini kita kasih, aku bakal bikin di sini rincian ongkir kayak begitu aja ya. Oke, aku kasih di sini H2 atau H3 rincian ongkir. Di bawahnya aku bakal kasih sebuah div atau enggak, karena ini array 0, karena ini bentuknya array, jadi sebelum div aku bakal for each dulu. Kita dapat ininya ongkir. Jadi di sini kita bisa kasih for each ongkir s dolar, kita samain aja atau enggak, aku bingung, item aja lah ya. Jadi item sebagai ongkir. Nah, di sini kita bisa ketik nih. Kita lihat dulu formatnya. Di sini kita ada code, ada name. Nah, aku mau munculin name aja sebagai infonya, yaitu jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Jadi, di sini aku bakal bikin, ini bakal banyak div kita bikin ya. Div, terus label, for-nya name aja. Terus di sini aku bakal kasih kumis. Di sini $item array array name. Nah, salah lagi. Di sini $item name. Nah, kalian harus paham format JSON ya. Kalau nggak paham ini beneran pusing nih. Karena ini dia, kita harus integrasiin JSON ini ke dalam file blade. Oke, coba dulu save dan refresh. Continue. Kita lihat, seharusnya nggak error sih. Nah, nggak error ya, rincian ongkir, jalur Nugraha Eka Kurir JNE. Kita bakal kasih kayak begini, name. Atau nama, kita kan lagi pakai bahasa Indonesia ya. Nama ini. Terus, setelah itu aku mau nampilin apa lagi? Yang mau aku tampilin adalah service. Nah, service ini ada dua ya. Oke sama regular. Kalau kita lihat tipenya untuk cost dalam bentuk dua array. Nah, supaya muncul semua nilai dari cost, kita harus for each lagi. Kita lihat di sini, di sini. Nah, kita harus bikin for each lagi. For each, kita udah dapat $item dan kita mau cost. Berarti di sini, $item array cost s, aku bakal bikin cost juga. Nah, di sini aku bakal bikin, kita lihat dulu ya. Dia ada dua, yaitu untuk cost ada service 2. Nah, dengan begitu aku bikin div aja lagi. Ini agak memusingkan beneran. Aku juga mengakui kalau ini agak pusing buat kalian yang belum paham dengan format JSON dan menggunakannya. Jadi pelan-pelan aja kalian ikutin kayak aku. Mungkin kalian bisa nyusul belajar di tempat lain gimana untuk memahami format JSON itu kayak gimana. Oke, di sini aku bakal bikin label lagi. Service. Nah, ini untuk service aku bakal bikin kayak gini juga, service titik 2 kumis $cost. Nah, kita lihat. Namanya adalah service. Copy.
array paste. Nah, kita lihat ya, save dan refresh. Continue. Tungguin. Nah, servisnya ada dua, oke dan reg. Ini biarin aja dulu tampilannya karena emang nggak apa ya, kurang, aku nggak bagus-bagusin stylenya. Kalian bisa bagusin stylenya. Mungkin aku mungkin cuman kasih margin-marginnya aja. Contohnya kayak gini. Div ini aku bakal bikin kelas untuk label service yaitu margin bottom 3. Save dan refresh. Lihat lagi, agak lama memang, tungguin aja, sabar. Nah, service oke, service regular oke. Kita udah oke sampai nama service-nya. Selanjutnya kita mau nampilin harga. Nah, harga ini adalah value yang mana ada di dalam array cost. Ternyata array cost ini bentuknya array juga nih, ada 0. Takutnya ya kalau kita nggak pakai perulangan, di sini ada 1, kita cuman bikin cost array 0, nanti cuman ini doang yang muncul. Jadi untuk jaga-jaga nggak apa-apa, kita bakal for each lagi di sini untuk cost. Nah, caranya gimana? Caranya kayak tadi, di sini lagi. Setelah label, add for each. Terus kita bikin di sini $cost. Kita kan mau perulangan untuk cost. Ya udah, copy aja di sini array cost. Nah ini agak bingung nih mau penamaannya apa. Aku bikin aja dolar harga lah ya. Kalian silakan bikin nama variabelnya yang bagus. Terus jangan lupa di sini n for each. Nah, di antaranya kita bakal bikin sebuah div, nggak apa-apa. Kelasnya biarin aja, nggak pakai kelas, atau kalau mau juga nggak apa-apa, kelas MB3 lagi. Nah, di sini kita lihat dulu, untuk cost ada yang namanya value dan estimasi atau ETD. Nah, aku mau bikin harga sama dengan 28.000 dalam kurung estimasi 4-7 hari, kayak begitu. Dengan begitu aku bisa bikin kayak gini. Label harga kayak begitu. Kalau nggak mau pakai for juga bisa dihapus, nggak masalah. Oke, di sini aku bakal ketik harga .2 kumis-kumis dolar harga. Kita lihat array yang menampung harga adalah value. Ya udah, di sini value. Terus aku mau di sini bikin buka kurung estimasi .2. Aku bikin kumis-kumis, diantaranya bikin dolar harga. Lihat key-nya adalah ETD. Ya udah, bikin di sini harga array ETD. Setelah ini spasi hari. Udah selesai kayak begini. Kalau mau dilihat kayak begini jadinya. Save dan refresh. Continue. Kita lihat. Tungguin. Nah, ini dia. Jadi rincian ongkir untuk JNE yang servisnya oke, yaitu harganya 28.000, estimasi 4-7 hari. Untuk servis reguler harga 32.000, estimasi 3-6 hari. Nah, kayak begini teman-teman cara ngeceknya. Sekarang kita coba pilih lagi. Sebenarnya ada yang kurang ya, yaitu rincian ongkir, asal kota, nama kota, asal kota, tujuan, berat, kayak gitu ya. Jadi aku bakal tambahin rincian ongkir di sini. Aku bakal bikin di sini enter H2. Aku mau bikin kayak begini. List, nggak usah, UL, kayak begitu. List, aku bakal bikin di sini asal kota. .2, kita bisa pakai dolar. Kita lihat yang kita kirim adalah, sebentar, ongkir controller. Kita nggak ada ngirim sesuatu. Kalau begitu aku bakal bikin di sini koma, data aja ya. Data kita kirim sebagai dollar request. Nah, di sini kita bisa nih data, di sini kita bikin dollar data. Bukan array tapi panah aja, yaitu sebentar aku lihat data
iniin request. Dengan begitu kita bisa data ini asal kota yaitu origin. Nah, kita save dulu. Kita lihat benar nggak. Refresh, continue. Nah, ini dia. Asal kota ada 151. Nah, ini sorry, salah ya. Bukan H2, tapi yang kecil H4. Oke, ini udah benar asal kotanya 151. Ya udah, aku bakal duplicate aja. Kota tujuan. Kota tujuan yaitu $data destination. Terus duplicate lagi berat paket $data weight. Udah kayak gitu aja, save dan refresh, continue. Nah, ini dia rincian ongkir asal kota 151. Oh gawat, asal kota 151 aku lupa di parse ke kota, nama kota. Jadi apa yang bisa aku lakukan di sini ya? Sebentar teman-teman, aku nggak mau berlama-lama di sini. Aku bakal cari caranya. Aku bakal balik lagi kalau udah dapet caranya. Karena kita mau bikin rincian ongkir asal kota, kota tujuan, dan berat paket ini mau kita sertakan ya di sini, kita bisa memodifikasi ya. Tapi tenang aja, untuk memodifikasi, kalau kita memodifikasi ini ya, hitungannya kita nggak perlu banyak-banyak mengubah apa yang udah kita lakukan di sini nih. Nah, apa sih yang mau dimodifikasi? Nah, kita balik lagi ke controller. Kan kita butuh asal kota, kota tujuan, dan berat paket. Sedangkan kalau kita dedam ongkir, dedam $ongkir, hasilnya adalah save, refresh, enter, continue. Nah, tungguin. Kalau kita dedam ongkir, yang kita dapatkan adalah hasil dari results-nya aja. Karena kita sampai array raja ongkir, array results. Karena coba kita ubah, nggak usah pakai results. Hasilnya adalah refresh, continue. Tungguin. Nah, kita bakal dikasih hasil dari apa yang kita butuhkan. Contohnya origin details. Kita bakal mendapatkan data kota asal barang itu dikirim. Terus destination details. Kita bakal mendapatkan data tujuan kota mana barang itu dikirim. Terus dari query kita juga bisa mendapatkan banyak nih. Origin 223, weight-nya 1, dan JNE. Nah, ini semua menjawab kebutuhan kita. Kita bisa mendapatkan asal kota, kita bisa mendapatkan kota tujuan, dan kita bisa mendapatkan berat dari berat dari paket kita. Dengan begitu, kita nggak perlu lagi pakai $data request ini. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah cuman ngedit ini aja, results bakal kita hapus dari $ongkir ini. Terus gimana dong dengan yang file blade? Kita udah nulis sebanyak ini, apakah bakal error? Ya, pasti bakal error. Tapi cara fixnya gampang aja. Nanti bakal kalian lihat sendiri gampangnya gimana. Oke, langsung aja kita bakal langsung perbaikin. Jadi $data ini nggak perlu lagi data $request, nggak perlu kita kasih. Nah, ini response cost udah kita hapus ya results-nya di sini, jadi raja ongkir aja. Di sini kita bakal hapus. Oke, udah selesai, kita coba save, dan ini aku copy dulu ya. Results kan kita udah selesai nih. Udah kita selesai ketikin, jadi nggak usah aku buka-buka lagi nih semua. Aku cukup copy paste ini aja sebagai panduan aku untuk mengisi data. Ini aku taruh aja di new file kayak begini. Oke, coba ya, aku kan udah save tadi nih, udah aku save dan aku refresh, harusnya ini bakal error. Nah, error, undefined variable $data, jadi nggak kenal $data ini apa. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti $data ini dengan $ongkir. Kita ganti dulu semua data jadi ongkir. Terus yang kedua yang harus kita ganti adalah, kita lihat file yang baru kita bikin,
kita kan mau ngetik yang pertama adalah asal kota. Untuk asal kota kita bisa ambil yang key-nya origin details. Jadi copy aja origin details, kita ganti origin ini, kita ganti dalam bentuk array, paste, origin details, tadi udah aku copy ya. Setelah itu kita mau mendapatkan dari origin details adalah city name, copy lagi city name, bikin array lagi, paste, city name. Udah selesai. Sekarang untuk destination sama, destination kita bakal ambil yang destination details. Copy, ini destination kita ganti jadi array destination details, sama kita butuh city name. Copy, bikin lagi array city name. Ini juga untuk weight juga, kita butuh weight dari query. Dengan begitu kita ganti weight ini jadi query, ongkir array query, terus kita ambil weight. Array weight. Udah selesai kayak begitu. Save. Kita lihat. Ini kan errornya tadi variabel dollar data. Seharusnya sekarang errornya udah berubah, bukan dollar data lagi. Continue. Lihat. Nah, undefined array key name. Lihat, key name adalah hasil dari dollar item. Nah, ini yang harus kita ubah. Ini dia ya. Nggak kenal dia, item key name. Apa yang harus kita ubah? Kita harus mengubah ini, dolar ongkir. Jadi apa? Ingat, kita kan udah ngasih results. Jadi di sini tinggal kita tambah. For each dolar ongkir yang di sini ya, dolar ongkir as item, kita tambahin dolar ongkir array results. Udah kayak gitu aja yang perlu ditambah. Save dan refresh. Continue. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, udah nggak error lagi. Rincian ongkir, asal kota Jakarta Barat, kota tujuan Lampung Barat, berat paket 1. Terus untuk harga JNE yang servisnya oke, 28.000. Untuk servis rek 32.000, estimasi 3-6 hari. Yang oke 4-7 hari. Nah, kayak begitu aja ya teman-teman. Sebentar kita lihat cost, contoh request, bukan parameter. Nah, untuk weight ini ternyata berat kiriman dalam gram. Oh, ternyata kita ngasih tahu di sini kita bisa berat paket kita kasih gram. Ternyata untuk pengiriman 1 gram untuk JNE adalah segini nih, 28.000, 32.000. Sekarang kita coba ganti. Kita pilih lagi Jakarta Barat. Ini kalian bisa modif ya, supaya kalau udah pilih Jakarta Barat, ini tetap asal kotanya Jakarta Barat, kota tujuan juga tetap Lampung Barat. Di sini aku belum implementasi itu value-nya, jadi kalau mau aku implementasi kayaknya agak lama, kalian bisa implementasi sendiri. Aku bakal langsung aja pilih Jakarta Barat, biar sama, mana dia, Jakarta Barat, terus ini yang kedua adalah Lampung Barat. Lampung Barat, mana dia. Nah, aku bakal ubah berat paket jadi 1000 gram sama dengan 1 kilo kalau nggak salah ya. Sebentar. Kilogram 2 gram. Nah, benar, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti di sini aku ngirim sebagai dengan 1000 gram. Oke, di sini pilih kurir yaitu JNE. Submit, ingat ya, 28.000 oke, 32.000 regular. Submit. Tungguin. Nah, berat paket 1000 gram ternyata jalur yang JNE oke 28.000, regular 32.000. Ternyata benar. Masih sama ya, 1 gram atau 1000 gram sama, karena minimal mungkin 1000 gram ya, atau 1 kilogram. Sekarang kita coba ubah jadi 2000 gram atau 2 kilogram. Seharusnya ini 2 kali lipat harganya. Jakarta Barat. Terus ini Lampung Barat. Mana dia Lampung Barat? Ini kita ganti jadi 2000. Pilih kurir, JNE lagi, dan submit. Kita lihat nih 2832. Laravelnya PHP artisan serve, enter, ulangin, refresh, continue, tungguin. Nah, lihat 56.000. Tadi berapa? 28 ya. Kita hitung aja, 28.000 kali 5 kali 2, 28 kali 2, 56. Benar, 56.000. Jadi perhitungannya udah bener ini. Untuk 1 kilo harga ongkirnya 28.000, 2 kilo 56.000. Ini juga seharusnya udah bener nih.
Coba aja kalian kali 2 nanti. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Kita coba untuk asal kota Jakarta Barat lagi ya. Terus kota tujuan Lampung Barat lagi. Kita coba berat paket 2000, 2 kilo. Kurirnya kita ganti jadi pos. Submit. Tungguin. Nah, untuk pos ternyata cuma satu doang, reguler. Harganya 83.000, estimasi 4 hari. Nah, ini ternyata udah untuk pos ada hari ya, jadi kita nggak perlu tambahin hari lagi sebenarnya untuk pos. Kalian mungkin bisa pakai if di sini. Oke, lanjut. Jakarta Barat lagi. Terus ini Lampung Barat. Kita lihat mana dia. Kita pilih beratnya 2 kilo. Kurirnya kita pilih Tiki. Submit. Tungguin. Nah, ternyata untuk Tiki ada pilihan servisnya namanya Echo 48.000, estimasi 5 hari untuk 2 kg. Terus ada juga yang reguler 58.000, estimasi 3 hari untuk 2 kg. Jadi kayak begitu teman-teman, kita udah berhasil mendapatkan ongkir yang mana dihitung dari asal kota, kota tujuan, berat paketnya berapa dalam satuan gram ya. Berapa gram, terus kurirnya apa. Nah, kayak begini hasilnya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil membuat fitur ngecek ongkir menggunakan API Raja Ongkir. Ternyata di sini aku miskalkulasi ya. Aku perkirakan tutorial ini aku cuma membutuhkan 30 menit, ternyata lebih dari itu. Kayaknya ini videonya lumayan panjang, tapi semoga bermanfaat buat kalian. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu aja yang bisa aku sampaikan tentang cek ongkir. Untuk tampilan ya kayak yang aku bilang tadi, tampilannya sederhana, aku nggak fokus di tampilan tapi aku fokus pada fungsi. Untuk tampilan silakan kalian modifikasi sekeren-kerennya menurut kalian. Jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silakan di like, buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.